Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalah. Arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi ta'ala, innahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tsumma astaftihu billadzi huwa khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak nikmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan terarah. Andai bukan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan terombang-ambing di dalam kehidupan dunia ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat dan umat hingga hari kiamat nanti. Izinkan khatib berwasiat pada diri khatib sendiri selaku manusia biasa dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itulah yang akan menjadi pembeda antara orang-orang di hari kiamat. Bagi orang yang bertakwanya tinggi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Namun apabila ketakwaan itu tiada, maka konsekuensinya sungguh berat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan khatib untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup sederhana, yaitu salah satu dari banyak kaidah moderasi dalam beragama adalah memilih yang paling mudah di antara dua perkara selama bukan hal yang menyangkut dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau di sini sebenarnya adalah sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi itu ketika dipilihkan baina amroini, dalam dua perkara, illa akhadha aisarahuma, kecuali Nabi akan memilih yang paling mudah, malam yakun itsman, selama tidak bersinggungan atau bermuatan dosa. Fa in kana itsman, apabila memang salah satu atau kedua dari perkara itu ada dosanya, kana ab'adan nasi minhu, maka Nabi adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah,
Ada sebuah kisah dari Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, yaitu dari Azraq bin Qais. Beliau berkata, kami berada di Ahwas. Ketika aku berada di tepi sungai, ada seorang laki-laki sedang sholat, dan ketika ia mengekang hewannya dengan tangannya, hewan itu mulai berkelahi dengannya atau memberontak. Akhirnya ia mulai mengikuti hewan tersebut sambil sholat. Maksudnya sholat di atas tunggangan. Kemudian ada seorang laki-laki dari kalangan Khawarij. Khawarij ini dikenal adalah sekelompok orang-orang yang beragama dengan ekstrim. Melihat seorang laki-laki yang sedang sholat di atas tunggangannya, dan ia melihat itu sebagai sebuah ketidakidealan, orangnya Khawarij itu berkata, ya Tuhan, lakukan sesuatu. Allahumma if'al bihada syekh. Begitu doanya, ya Allah, tolong turunkan sesuatu kepada orang ini. Kok yang lain sholat sambil diam, dia kok sholat di atas hewannya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian orang yang kemudian dibicarakan tadi akhirnya mendengar, lalu setelah sholat menghampirinya. Inni sami'tu qaulakum, saya dengar perkataanmu barusan. Wa inni ghazautu ma'a Rasulillahi sitta ghazawatin au sab'a ghazawatin au thamanian. Saya itu mengikut bersama Nabi 6, 7 atau 8 kali peperangan. Wa syahidtu taisirahu, saya melihat betapa Nabi itu memudahkan kita. Wa inni in kuntu arji'u ma'adabati ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'lafiha fayashukka alai. Daripada saya biarkan dia berjalan-jalan lalu saya sholat, mending saya sholat terus saya tunggangi. Dalam hukum fikih memang diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan apabila sholatnya itu sholat fardu, maka waktu dia mengangkat takbiratul ihram, hendaknya mobilnya sedang menghadap kiblat. Nah, setelah selesai takbiratul ihram, maka kemanapun arah mobil, sholatnya masih sah. Ini dalam fikih seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat tadi, orang yang dicap didoakan, kira-kira dalam bahasa sekarang, turunkan azab kepada orang yang mempermainkan agama ini. Orang tadi mendengar saya itu bersama Rasul, berperang bersama Rasul 6, 7, 8 kali. Begitulah orang-orang Khawarij. Sekali melihat satu episode, dia kemudian langsung menghukumi. Kemudian didoakan, ya Allah, kira-kira bahasanya tolong turunkan azab orang-orang seperti ini. Padahal yang dia doakan itu adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian dia jelaskan, oh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sudah ikut selama dengan beliau. Beliau memudahkan kita. Dan ini diperbolehkan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, maka hal-hal yang diperbolehkan oleh agama jangan sampai kita haramkan. Apalagi kita berbuat nyinyir terhadap orang-orang melakukan yang mubah. Ada orang mengobrol, kemudian kita anggap membuang waktu. Belum tentu, siapa tahu dia mengobrol karena dia ingin menghilangkan pikirannya untuk berbuat maksiat. Maka Allah akan menulisnya bukan berbicara, mengobrol, tapi menghilangkan atau menjauhi dosa. Maka kita tidak boleh melihat satu episode kemudian kita menghukumi padahal kita tidak tahu apa yang sedang diniatkan oleh seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya Nabi berperilaku sangat memudahkan dalam urusan yang lain pula, yang tadi dalam urusan ibadah. Selama diperbolehkan rukhsah, maka silahkan mengambil. Maka ketika saya sering berkunjung silaturahim ke rumah kiai saya, beliau selalu menekankan yusron, setelah ini sholat jamaah, jamak qasran.
Tentu orang yang tidak pernah punya ilmu, sholat 4 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat. Namun ilmunya mengatakan bahwa ketika kita sholat jamaah 1, sholat jamak 2, diqosor lagi 3, maka ada 3 ilmu yang dipakai, pahalanya pun berbeda. Maka selama itu rukhsah yang diperbolehkan agama, maka silahkan mengambil, karena justru umat-umat lain akan tertarik kepada Islam. Salah satunya adalah ternyata Islam agama yang memudahkan selama tidak berurusan dengan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam urusan muamalah, Nabi juga memudahkan. Kita masih mengingat bahwa dalam urusan makanan Nabi tidak pernah memberatkan orang lain. Ketika Nabi menginginkan makanan itu, maka Nabi makan, dan ketika Nabi tidak menyukainya, Nabi tidak mencelanya dan tidak memakannya. Maka bagi kita sebagai seorang muslim yang moderat, salah satu kaidahnya selama itu adalah urusan-urusan yang bukan perkara-perkara, jangan beratkan, pilihlah yang paling mudah. Oleh karena itu ketika kita pulang misalnya ke rumah, kemudian ada makanan yang disajikan terlalu asin, terlalu pedas, kurang enak, atau Anda tidak selera, padahal Anda dalam kondisi yang kurang fit, kemudian sudah sangat lelah, maka tidak perlu ikut mengomentari karena Anda bukan juri lomba masak. Karena kita perlu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudari kita, ibu kita, ataupun istri kita yang sudah memasak di rumah. Begitu pula ketika anak kita melakukan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan dosa, janganlah terlalu memarahi mereka. Anggap saja itu sebagai sebuah pernak-pernik kehidupan selama tidak dalam perkara-perkara dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, ini merupakan sindiran, teguran bagi kita semua. Jangan mudah-mudah mempersulit orang hanya karena mungkin prosedurnya kurang. Selanjutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah ketika di dalam rumahnya, maka ia adalah orang yang paling lembut, mudah untuk tersenyum, dan juga bisa tertawa. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi, seorang yang paling mulia di muka bumi, pernah diseret-seret, maksudnya tangannya dipegang, digandeng, entah diajak kemana oleh budak perempuannya. Diajak kemanapun Nabi juga tidak merasa tersinggung. Maka ini adalah sebuah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena budak perempuan itu sesuatu yang boleh dipegang, maka Nabi dipegang pun disilahkan, mau kemana saya diajak kemana. Maka Nabi yang memiliki jabatan di dunia dan di akhirat begitu mulianya tidak tersinggung ketika ditarik ke sana kemari oleh budak perempuannya. Maka ketika kita di sini kemudian kita diarahkan, mungkin kita sedikit dipingpong di dalam urusan birokrasi, di dalam urusan apa, jangan mudah-mudah untuk marah, mencela, apalagi mencela di media sosial, maka kembalinya akan buruk kepada kita semua. Tidak begitu Nabi mengajarkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian salah satu lagi, Nabi tidak pernah juga mempersoalkan tentang pakaian. Di sini kadang-kadang Nabi menggunakan jubah, kadang menggunakan wol, kadang menggunakan katun, kadang linen, kadang jubah Yaman, kadang jubah hijau, kadang menggunakan kemeja, celana, sandal, ataupun menurunkan jubah. Maka hal itu tidak menjadi masalah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat memudahkan apa yang ada, apa yang pantas, mana yang paling baik Nabi lakukan. Tapi Nabi tidak pernah memberatkan istrinya, tidak pernah memberatkan sahabat-sahabatnya. Nabi akan terima apapun yang disuguhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kita seringkali terjebak di dalam prosesi-prosesi formal, kemudian kita kadang melupakan akhlak mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi memahami apa yang sedang dirasakan oleh Ibunda Aisyah, ketika itu
Ibunda Aisyah keluar membawa makanan, makanannya oleh Nabi akan disuguhkan kepada para sahabat. Kemudian makanan itu dilemparkan sehingga berjatuhan. Nabi dengan tenang, karena itu bukan urusan tentang dosa, karena mungkin istri marah dengan suami, dan itu hal yang manusiawi. Nabi hanya berkomentar melihat sahabat diam, gharat ummukum. Ibunda kalian, ibu kalian sedang cemburu karena saya lebih fokus terhadap Anda para sahabat daripada keluarga saya. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan bahwa rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Nabi juga berpesan bahwa semoga Allah merahmati orang-orang yang memudahkan atau banyak toleransinya ketika menjual, ketika membeli, dan ketika dia butuh sesuatu. Ketika dia menjual, maka dia tidak berkata buruk. Ketika konsumen atau customernya berperilaku buruk, dan ketika dia membeli, dia juga tidak mencap pembeli sebagai orang pelit, orang yang kurang tahu diuntung, atau kepingin mengambil untung besar dan sebagainya. Maka ini termasuk samhan idza ishtara. Kemudian samhan idza qada. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika membutuhkan sesuatu akhlaknya mulia, minta secukupnya. Ketika Nabi membutuhkan sesuatu, Nabi meminta secukupnya. Adanya apa itu dipakai. Nabi tidak pernah mengharuskan sesuatu sebagaimana misalnya ada prosedur staf-staf ahli misalnya. Tidak pernah. Nabi mengajarkan kita untuk memudahkan selama tidak berurusan dengan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di akhir khutbah yang singkat ini, Nabi menjelaskan alasan kenapa Nabi berperilaku lemah lembut kepada umatnya. Sehingga sebenarnya Nabi adalah orang yang paling pantas untuk marah-marah kepada kita, paling pantas untuk membentak-bentak kita. Bahkan Nabi juga pantas untuk memukul kita ketika Nabi melihat kita sebenarnya sedang bersalah atau sedang melakukan sesuatu yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pantas, namun Nabi tidak melakukannya. Alasannya adalah sebuah riwayat bahwa ada seorang A'rabi, saya riwayatkan secara makna, ada seorang suku pedalaman dari Arab pedalaman yang mana rata-rata mereka bukan dari golongan-golongan yang hidupnya kompleks. Jadi orang-orang yang lugu, orang-orang yang di suku-suku pedalaman. Tentu mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan dan mereka tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Suatu ketika orang Badui datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ia meminta sesuatu dari Rasulullah. Rasulullah masuk ke rumahnya, kemudian Rasulullah memberikan apa yang dia inginkan dari apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya kepada orang tadi, apakah ini sudah cukup baik untuk Anda? Kemudian orang Badui tadi bertanya bahwa orang Arabi, orang pedalaman Arab mengatakan, enggak ada bagus-bagusnya ini yang Anda kasih Rasulullah. Ini bukan apa-apa. Nabi, kamu Nabi atau bukan? Kira-kira begitu bahasanya. Mendengar seperti itu, para sahabat naik pitam. Nabi sahabat sudah mulai berdiri untuk menghajar satu orang yang kurang ajar di hadapan Nabi SAW. Nabi mengisyaratkan stop. Nabi kemudian masuk ke dalam rumahnya, mengambilkan makanan kembali, kemudian diberikan kepada orang suku pedalaman tadi. Apakah ini sudah cukup baik untuk kamu? Iya, ini sudah cukup baik untuk saya. Saya melihat sahabat-sahabatku kelihatan mulai marah. Maka tolong sampaikan apa yang kamu sampaikan kepada saya barusan. Katakan bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad telah berbuat baik kepada saya. Pada hari itu pula, akhirnya orang suku pedalaman tadi keluar di depan sahabat dan mengatakan, benar, Nabi Muhammad telah berbuat baik kepada saya. Lalu Nabi pernah mengatakan seperti ini. Inna mithli wa mithla hadzal a'rabi kamathali rajulin. Sebenarnya permisalan atau ilustrasi saya dengan orang yang pedalaman ini seperti seorang laki-laki kanat lahu naqatun.
dia punya onta. Syuridat alaihi, yang kabur darinya. Fataba'ahan nas, akhirnya orang-orang mulai mengajarnya untuk menangkapnya. Falam yaziduha illa nufura. Lah orang-orang tadi yang mengejar bukan malah menangkap, justru ontanya semakin lari. Fanadahum sahibun naqah, hingga yang pemilik onta mengatakan atau berteriak, khallu baini wa baina naqati, tinggalkan saya atau serahkan urusan onta itu kepada saya, antara saya dengan ontanya. Fa inni arfaqu biha wa a'lamu, saya lebih sabar untuk menghadapi onta saya dan lebih mengetahui. Fatawajjaha laha sahibun naqah baina yadaiha, sehingga pemilik onta tadi kemudian menuju ke ontanya, fa'akhadha laha min qumamil ardi, kemudian memegangnya dari tanah, faraddaha haunan, kemudian menariknya pelan-pelan, hatta ja'at wastanakhat, sehingga dia datang dan patuh. Wasyadda 'alaiha rahlaha, akhirnya diikatkan kepada sebuah tali pengikat, wastawa 'alaiha, akhirnya berdiri ataupun duduk di atasnya. Wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajul ma qala faqaltaltumuhu dakhalan nar. Maka andai saja ketika saya biarkan orang dari suku pedalaman itu mengatakan apa yang dia katakan, kemudian tidak saya didik dia, tidak saya beri dia apa yang dia mau, pasti dia akan kalian pukuli, kemudian dia mati dan dia masuk neraka. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hal-hal itu mengenai urusan pribadinya, Nabi akan sangat mudah memaafkan. Nabi yang susah memaafkan atau mentolerir adalah hal-hal yang berurusan dengan Allah, dengan hak-haknya Allah. Adapun dengan hak-hak dirinya merasa tersakiti, Nabi tidak pernah mempedulikan hal seperti itu. Karena Nabi tahu, andai saja Nabi tidak berlemah lembut kepada umatnya, justru umatnya lah yang akan kabur sehingga mereka menjauh dari Islam dan mereka akan masuk neraka. Sebagaimana tadi beliau mengilustrasikan kalian para sahabat ketika seolah-olah saat saya kehilangan onta, jadi orang yang dari pedalaman ini diilustrasikan sebagai onta, kemudian dia lari dari saya. Jika kalian para sahabat, orang-orang yang tidak sabaran itu mengejarnya, dia bukan akan semakin kembali, dia akan semakin lari. Maka biarkan saya yang berbuat baik kepada Naqah atau si orang yang dari pedalaman ini, sehingga kalian tidak akan punya rasa dendam padanya dan kalian tidak akan memukulinya. Karena kalau kalian pukuli ia, maka dia akan mati dan dia dicatat sebagai orang yang menghina Rasulullah SAW di akhir hidupnya, kemudian dia akan masuk neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada kaidah tentang moderat dalam beragama. Nabi apabila dipilihkan dua perkara, Nabi akan memilih yang paling mudah dan memudahkan bagi orang lain selama tidak ada urusannya dengan hal-hal dosa. Oleh karena itu, jadilah umat-umat Islam yang moderat, mudahkanlah orang lain, Allah akan memudahkan Anda. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan orang lain, jangan persulit orang lain. Kemudian tentu hadis ini tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan perusahaan, lantas ketika kita membuat laporan kepada atasan kita memudahkan semudah-mudahnya sehingga tidak bisa dibaca atau tidak sesuai aturan. Bukan ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang artinya memudahkan bukan arti sembrono atau aut-autan asal-asalan. Karena ketika kita membuat laporan kepada atasan kita, kemudian karena kita harus mencatat apa yang harus kita catat dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak kita akan menyusahkan banyak pihak. Itu juga tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ketika hal itu hanya menyentuh pada urusan-urusan pribadimu, maka mudahkanlah orang lain. Tapi ketika itu berurusan dengan orang lain, patuhlah terhadap SOP, juknis,
dan standar yang telah ditetapkan, sehingga kita bisa menjadi muslim yang moderat di rumah, moderat di keluarga, dan moderat di perusahaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin abdullahi wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa batan wa hafidhu ala ta'ati wa khudhu lil jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'il arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan am baladi Indonesia khassah wa min buldal muslimina 'amah. Allahumma sallim umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma tadarak umat sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.